Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Toko Plastik Telur Rembes, toko plastik terlengkap di kota kami. Eh, sudah lama ya kita nggak bikin konten seperti ini. Jadi sudah berapa minggu ya? Sudah 3 minggu lah. 3 minggu atau berapa minggu lah. Untuk kali ini kami akan bercerita atau sharing tentang usaha yang selalu kekurangan modal. Begini ya teman-teman, untuk usaha yang selalu kekurangan modal itu kita bisa artikan baik dan bagus, baik dan buruk ya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, ketika usaha yang sudah berjalan kok kekurangan modal itu bisa diartikan bermacam-macam ya teman-teman. Bisa diartikan baik dan bisa diartikan buruk ya teman-teman. Yang pertama, baiknya itu ketika usaha sudah berjalan kok kekurangan modal, itu kita butuh modal tambahan untuk melengkapi barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu bagusnya ya teman-teman. Jadi ketika barang yang sudah dibutuhkan itu sudah banyak, jadi modal yang dibutuhkan itu semakin banyak ya teman-teman. Itu baiknya teman-teman, itu usaha yang sehat. Ketika ada usaha kok kekurangan modal, nah ini sisi buruknya ya teman-teman. Ketika kekurangan modal, yaitu uang dalam perputaran usaha itu dipakai sendiri, baik itu buat makan, minum, dan biaya-biaya konsumtif lainnya ya teman-teman. Jadi uang yang di dalam usaha itu semakin berkurang dan semakin berkurang ya teman-teman. Seperti itu. Solusinya apa? Kalau yang baik seperti kekurangan modal untuk menambah jumlah barang itu tidak perlu dikasih solusi lah ya. Itu biarkan terus berjalan. Tetapi ketika dalam menjalankan usaha kalau kita kekurangan modal, setiap tambah waktu barang semakin habis, uang juga semakin habis. Itu solusinya ialah kita melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik teman-teman. Mungkin dicatat di dalam buku atau di laptop dan lain-lain. Semisal pemasukannya bersih 1 bulan 5 juta, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan diambil semuanya atau diambil selebihnya. Untungnya 5 juta diambil 5 juta ya, usahanya nggak berkembang ya teman-teman. Apalagi kalau untungnya 5 juta kita ambilnya 6 juta ya, tekor ya teman-teman, usahanya semakin merangkak. Jadi kalau untungnya 5 juta ya minimal ambil 2 juta lah buat biaya operasional kehidupan ya teman-teman, baik makan, minum, dan biaya lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. 2 juta itu berarti 40% lah dari untung bersihnya teman-teman. Seperti itu kalau pengen usahanya berjalan lancar. Yang kedua, kenapa kok usaha bisa kekurangan modal? Itu biasanya kita di awal yang terlalu ambisius teman-teman. Jadi di awal itu kita pokoknya harus lengkap tanpa memperhatikan kondisi pasar. Ambil contoh, kita memenuhi kebutuhan barang yang ada di toko, tetapi barang tersebut tidak diserap di pasar teman-teman. Akhirnya barang tersebut berhenti di toko, tidak jadi apa-apa, cuma memenuhi gudang saja dan memenuhi toko saja. Seperti itu teman-teman. Akhirnya uang yang di barang itu tidak berputar, tidak perputaran uangnya macet teman-teman. Seperti itu biasanya dihadapi oleh toko-toko baru yang terlalu ambisius teman-teman. Seperti itu. Solusinya apa? Kalau solusinya kalau yang sudah terjadi ya buat pelajaran aja ke depannya. Kalau ada konsumen memerlukan barang itu disaring dulu, jangan buru-buru dipenuhi ya teman-teman. Kenapa? Konsumen juga itu kadang-kadang menipu ya teman-teman. Semisal butuh plastik ukuran 5x7, dia ngomong seperti itu, tapi hari berikutnya konsumennya nggak datang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pastikan dulu konsumennya itu mau menghabiskan stok yang sudah kita sediakan, biar
perputaran uangnya itu berjalan. Seperti itu teman-teman. Yang berikutnya, kenapa kok bisa kekurangan modal itu, contoh yang saya alami sendiri yaitu mengambil kuantiti terlalu banyak dalam satu item. Apa sih untungnya mengambil barang banyak dalam satu item? Itu memang untungnya barang itu harganya murah teman-teman. Semisal kita ambil satu sak itu biasanya dapat harga 14.000. Tetapi kalau kita mengambil barang 10 sak itu dapat potongan 500 per ikatnya teman-teman, jadi 13,5. Seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi modal yang kita butuhkan itu semakin banyak teman-teman. Otomatis karena modal yang kita butuhkan banyak, kita mengambil modal dari barang-barang yang lain untuk memenuhi barang yang kita ambil yang dalam kuantiti banyak teman-teman. Seperti itu. Solusinya apa? Solusinya ketika kalian mengambil barang satu item yang banyak, pastikan perputaran barang tersebut cepat teman-teman. Pastikan barang yang kita ambil itu cepat perputarannya supaya cepat menjadi uang kembali dan kita bisa kembalikan untuk memenuhi barang-barang yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Solusi yang terakhir teman-teman, ketika usaha teman-teman ini yang positif ya teman-teman, ketika usaha sudah berjalan, kita mau memenuhi barang dengan kuantiti banyak, tetapi memang uang kita itu benar-benar tidak cukup untuk memenuhi barang tersebut. Itu solusinya kita bisa meminjam di pihak yang kedua, yaitu pihak bank atau pihak koperasi dan lain-lain teman-teman. Itu bisa dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan barang kita dan memutarkan lebih besar perputaran uang di usaha kita ya teman-teman. Ini perlu diwaspadai juga dalam melakukan peminjaman uang di bank teman-teman, karena kita sering tergiur dalam melakukan peminjaman uang di bank, seolah-olah uang kita banyak, akhirnya kita merasa punya uang banyak, akhirnya biaya konsumtif yang tidak diperlukan itu menambah teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman melakukan peminjaman uang di bank harus diwaspadai, digunakan sebaik mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk menyikapi usaha yang selalu kekurangan modal. Kita lihat dulu apa masalahnya dan solusinya bagaimana. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.